Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Halo halo Jeh, buat teman-teman yang udah merapat pada malam hari ini. eh Kebetulan aku live di 3 tempat. Dan buat yang belum kenal aku, salam kenal, aku Adnan, seorang logo dan brand designer. Kali ini aku live di IG, di TT dan di YT. Nanti untuk seluruh live pada malam hari ini bakal ada recapnya di YT. Nah, untuk malam hari ini sepertinya bakal live santai aja, mendesain sambil pacapa alias ngobrol. Nah, jadi aku sambil ngerjain nanti, dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar desain ataupun yang lain, itu dipersilahkan sambil aku ngerjain. Dan baik itu seputar desain ataupun yang lain, bebas, dipersilakan. Nanti kalau ada yang mau di-review juga portofolio teman-teman, boleh banget. Dan welcome teman-teman di IG, ada Kak Andri, kemudian ada Mas Gaga, kemudian di TT ada Mas Zafran, Mas Pals, dan teman-teman lainnya. Welcome. Nah, kalau untuk malam hari ini aku mau bikin portofolio untuk Prover Club. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Prover Club itu sama sebenarnya dengan yang udah aku bikin di sebentar. Aku udah pernah bikin cabang satunya, yaitu namanya La Madre. Bentar. Nah, yang ini masih hangat juga. Baru bulan lalu sepertinya ngerjainnya. Ya, Juli kemarin. Nah, ini cabang pertamanya, La Madre di Karawang. Kemudian, nah yang sekarang aku mau lanjut bikin portofolionya, tapi ini di mall, di dalam mall. Cukup berbeda dengan yang La Madre tadi. Kalau yang La Madre dia konsepnya emang coffee shop, buat sambil nongkrong, sambil ngobrol, sambil kerja bisa. Tapi kalau yang Prover Club ini dia karena di dalam mall, jadi kayak ya udah beli langsung cabut, beli cabut gitu aja sih. Tapi dengan tetap ada tempat buat nongkrongnya. Tapi ya kayak di mall kayak kurang gitu loh. Kalau mau dibuat lama-lama, palingnya nongkrong bentar, cabut kayak gitu. Nah, mumpung belum ada yang tanya-tanya juga, jadi aku ngerjainnya sambil santai aja. Tapi kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Nah, untuk yang Prover Club ini, style logonya dia fleksibel, bisa full jadi wordmark dan jadi monogram juga. Nah, monogramnya kayak ini, bentar. Ya udah tinggal digabungin aja. Nah, dia bisa PC maupun Prover Club kayak gitu. Nah, yang perlu dibikin untuk portofolio awal yaitu covernya. Sebenarnya kalau dari aku, spesialisku tuh kalau bikin cover, polaku tuh selalu kayak numpuk file, numpuk foto lah di belakangnya kayak gitu. Weh, halo Mas Win, akhirnya merapat. Jangan lupa yang belum like, jangan lupa di like, jangan lupa di share juga ke teman-teman desainer lainnya sambil ngobrol. Dan yang belum follow bisa follow, dan yang mau nge-give atau support boleh banget, terima kasih banget. Bisa give biasa maupun support, nanti nama teman-teman ada di bawah ini seperti itu.
Nah, ini aku kemarin udah ngumpulin aset-asetnya, dan yang udah dikerjain itu ada banyak. Dari tumbler, tote bag, dan sebagainya. Nah, aku sebenarnya tinggal tempel-tempel aja sih, sama bikin mock-up-nya. Nah, Mas Vin tanya nih, Mas, aku ada ide logo buat bentuknya itu line doang, karena line bisa menjadi apa saja kan, atau dan lain-lain. Nah, terus pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa dulu nih? Ya tergantung sebenarnya, tergantung ngelihat dari brandnya, Mas Vin. Apakah memang dari brandnya tuh cocok buat di jenis style line art, atau bahkan karena kan biasanya kalau line art dia tuh ada kesannya lebih eksklusif kayak gitu, kesannya lebih premium, brand me ya masuk. Nah itu kan ada tujuannya kan, dia dibentuk outline karena brandnya tuh me kayak gitu. Oke, udah bener sih harusnya. Nanti tinggal bikin elemen grafisnya cakep tuh, tinggal kayak meliuk-meliuk outline-nya kayak gitu, membentuk kayak mie ketika diangkat ataupun yang lain. Thank you buat like-nya. Jangan lupa juga yang belum follow bisa follow. Kebetulan aku di 3 tempat, di IG, TT, dan di YT. Itu mungkin bisa membantu Mas Vin. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau sharing-sharing seputar desain, atau siapa tahu di sini ada bisnis owner juga, boleh kalau mau ditanya-tanya, Mas, kira-kira logoku brandnya udah oke belum ya? Itu bisa, nanti tinggal diobrolin aja. Nah, yang perlu disiapin ini bikin cover. Kayaknya apa ya? Cover yang cocok ya. Sebenarnya ini udah oke banget sih. Apa ini aja ya? Ini aku coba bikin buat covernya dulu. Dan cover itu poin paling utama dalam mendesain portofolio seperti itu. Kalau dari cover aja kurang oke, nah itu udah pasti bakal skip, gak bakal ditonton gitu loh. Gak mungkin kepo ke portofolio kita. Kayaknya ini perlu dipanjangin lagi sebenarnya tangannya biar tetap pas. Tuh biar Photoshop yang bekerja. Semoga nggak nge-lag ya. Karena lumayan ngeden nih. Kalau terdengar sayup-sayup, nah itu. Ada pesawat lewat maksudnya. Pesawat lewat. Bukan bisiku. Sengeden itu emang. Yang begini ngeden ini emang aplikasi live-nya sih. Sama Adobe, emang Adobe. Makin lama, makin update, makin menuhin storage. Gak masuk akal. Ini aja aku turunin lagi versi Adobe-nya, nggak yang terbaru. Kalau yang terbaru, wah lumayan ngeden, nggak kuat PC-ku, nggak masuk akal. Lah ini kok nggak muncul? Ngebug kah? Loh ya kan, ngebug kan? Mas pil spek PC, wah spek PC-nya masalahnya lungsuran ini Mas Perwana. Jadi aku nggak tahu detailnya apa. Yang pasti ini RAM-nya 16. Waktu itu aku pernah beli yang 32. Ternyata berapa? 16 sama 16? 48. Nggak support.
nggak support di bagian dalamnya. Nah, makanya malah tetap gimana sih ini? Nah, makanya nggak kurang maksimal gitu loh secara performa. PC-nya kebelet mungkin bang, kebelet update. Waduh, bahaya ini. Ntar lah ya, satu-satu lah ya. Duitnya ini. Nah, enaknya kalau Photoshop dia sekarang udah ada generative fill-nya. Ya walaupun tetap harus ada adjustment manual lah ya. Kayak ini kan nggak pas nih. Tinggal disesuaikan lagi aja. Dipotong manual. Ini biasanya aku kasih kontrak dulu biar lebih rapi. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya dipersilakan ya. Santai aja. Live yang nyantai. Nah, ini kan kayak kurang halus gitu loh. Ya udah manual aja. Karena semua tetap akan butuh manual. Meskipun udah ada yang auto, kayak yang auto pun nggak maksimal gitu loh. Nah, kalau pas sepi gini kedengeran banget nih. Yes, nggak apa-apa lah ya. Mohon dimaklumi. Enaknya sebenarnya kalau yang aku bikin ini udah ada semua setnya karena udah dikerjain dari Project Unreal kan memang. Dan ini memang diperbolehkan dijadikan portofolio. Jadi nggak kayak Mas pembahasan Alan Peters kemarin. Belum jadi udah di share duluan. Ya udah. Resiko lah ya. Bentar, ini oh ini aja di kamera raw filter. Ini buat benerin bagian gelapnya nih biar nggak terlalu gelap. Nah, shadownya. Oke lah. Ya, nah enaknya emang apa ya kalau peradopan ini bisa nge-link gitu loh antara aplikasi satu dengan yang lain. Kalau udah diedit di Photoshop, di AI-nya ngikut dia. Wah, itu sih the best-nya yang nggak bisa dilakukan oleh lainnya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar desain atau apapun, dipersilakan ya. Kita live santai saja. Anjay, ganteng lah ya. Ini harusnya oke. Ini udah pas ke tengah nggak sih? Kayak gini. Enggak dong. Nah, ini yang bisa jadi pembelajaran sih. Kalau ngikut tengahnya
tengahnya mana namanya? Tengahnya artboard, biasanya dia itu suka tetap nggak balance gitu loh, karena semua tetap butuh dilihat secara mata langsung. Kalau gini kan dia kesannya kayak berat sebelah kanan kan, sisi kanan, karena terlalu banyak objek di kanan. Nah, makanya perlu di agak kiriin dikit biar tetap balance. Wah, ini nggak rapi nih potongannya. Tuh, udah kelihatan tadi. Oke lah. Oke, untuk cover udah mantap harusnya. Nah, setelah cover apa yang perlu dibikin, yaitu preview logonya dan konsep. Oke, udah pas tengah. Kalau ngikut tengahnya aplikasi, nggak bener-bener tengah dia jadinya. Secara visual kurang oke gitu dilihatnya. Selanjutnya sebenarnya konsep logo, tapi nggak apa-apa, kita bikin logonya dulu aja. Nah, menariknya yang Prover Club ini, dia banyak varian logonya. Dari yang singkatan, terus ada ini yang versi lebih fleksibel, kemudian full horizontal dan tagline. Horizontal dan melingkar. Oh iya, yang ini kok keambil lah dia. Mas Vin tanya, bentar Mas Vin. Tanggung. Oh, kan ngambil dari sini ya, bisa ya. Loh, bentar, nge-lag. Nah, cara buat GIF di Behance gimana Bang? Saya buat di After Effects untuk animasi. Ya udah bisa. Kalau di After Effects kan bisa output GIF kan? Ya udah aman harusnya. Apakah per artboard? Ya bebas. Yang mau di GIF bagian apa aja. Biasanya aku cuma beberapa sih, karena aku yang nggak jago animasi, bikin GIF-nya pun nggak aneh-aneh biasanya. Cuma muncul terus ngilang gitu aja sih. Jadi yang basic aja, nggak yang expert gitu loh. Kalau yang terbaru kemarin aku pakai punyanya Animos App yang ini. Bentar. Nah, ini cuma pakai CapCut. Pakai CapCut ya udah, munculin ini doang. Sama yang animasi ini pakai Animos App. Sekarang masih gratis harusnya, tapi yang cuma 720 pixel aja. Sisanya udah berbayar sekarang. Nah, kan kayak gini cakep tuh. Udah itu aja yang pakai GIF aku. Sisanya gambar aja.
Disesuaikan aja, Mas Win. Bentar. Ini untuk preview logo sambil kita cari-cari referensi. Aku udah nyimpenin banyak mood board, perkopian mana? Nah ini. Ya udah tinggal kita pelajari aja dari referensi yang udah kita kumpulin. Oh ini pakai grid ya. Boleh sih nanti pakai grid. Oh ini udah ada juga. Nah ini kan cuma GIF yang gerak backgroundnya aja, no, sama di apa namanya muncul-munculin gini doang. Ini nggak perlu yang aneh-aneh aja sih. Nah ini muncul keluar. Ini dibikin gini oke nih logonya ya. Boleh? Lucu, ada namanya. Bisa. Bisa jadi referensi. Oke, berarti dibikin hitam aja deh kalau gitu. Kayaknya perlu ditata dulu sih. Sebenarnya ada penjelasan konsep, tapi aku agak lupa ingat penjelasan konsepnya apa aja. Ntar nyusul aja sih. Nah ini tinggal di offset pad ya 10 aja boleh lah. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya dipersilakan ya, aman aja sambil iseng bikin project portofolio terbaru. Welcome buat teman-teman yang udah merapat pada live hari ini. Kebetulan aku juga live di 3 tempat, di IG, di TT, dan di YT. Nanti live ini juga bisa ditonton ulang di YT buat bahan pembelajaran, bisa juga. Siapa tahu teman-teman kayak butuh bahan lihat-lihat atau masakan tadi ya, apa ya cara bikinnya. Nah
itu bisa sambil lihat-lihat aja. Nah, di TT Mas Ayas nggak tuh tanya, Bang, style logonya memang full text, nggak pakai siluet bentuk. Nah, betul. Kebetulan ini untuk logonya dia bertipe fleksibel, bisa berubah dari wordmark kemudian menjadi monogram, jadi singkatan PC aja tanpa ada elemen tertentu yang dimasukkan kayak gitu. Emang ini request dari klien juga, dan kebetulan ini lumayan cepat ngerjainnya, nggak sampai seminggu waktu itu, dan langsung ACC. Mantap. Karena memang dengan style wordmark kemudian style monogram yang kayak gini itu cocok banget buat target market yang ada di Prover Club sendiri. Karena Prover Club itu dia kan di mall. Nah, dengan di mall dan apa ya, kalau di mall kan kesannya lebih eksklusif, lebih premium, ditambah lagi dengan pemilihan jenis style typeface-nya tuh yang serif kayak gitu. Udah pas banget. Mantap, masak tuh. Nah, habis ini mau bikin grid habis ini. Creative Load kok makin mahal ya, Bang? 500. Salah. 500.000 ya. Bentar. Tak spilin habis ini. Adobe 500.000 ya. Oke, habis ini. Oh, pantes, soalnya kadang sekarang apa ini? Belum kelar ngetiknya kayaknya, Mas saya sih. Ini bikin apa, Mas? Dari Kak Negara bikin portofolio untuk di Behance, Prover Club namanya. Nama cafe yang ada di Mall Karawang. Ntar Mas Win, habis ini tak tunjukin. Tak screenshot aja, takutnya ada yang bocor. Berapa tadi Creative Cloud-nya? 500. Ntar aku screenshot. Teret. 131.000. Bisa ya? Nah, ini Adobe-nya Creative Cloud ya. Creative Cloud Pro dapat harganya 131.000. Nah, itu caranya, harus nego ke CS-nya di Adobe, langsung di adobe.com-nya aja. Nanti ada di kanan bawah bagian chat. Nah, itu langsung ngobrol aja. Tapi saranku, kalau untuk awal agak susah sih biasanya. Mungkin bisa dapat kayak gratis dulu biasanya. 4 bulan, 6 bulan. Dulu aku full gratis 1 tahun. Sebelumnya lagi malah 2 tahun. Itu karena ada kerjasama dengan National Geographic. Nah, yang kedua itu dapat full, kalau di total 1 tahun gratis. Dapat dari mana? Ya ngobrol sama CS-nya. Emang untung-untungan sih bisa dapat CS yang bagus. Dan aku awalnya nih dari harga 300.000 itu udah setahun aku. Kemudian dinaikin 500.000, aku minta nego, dapat gratis 1 tahun total. Kemudian minta nego lagi, akhirnya bisa dapat 131.000 lagi. Udah sampai sekarang 131.000 terus. Kemudian ada yang tanya dari Mas Leon, Bang, kalau untuk Porto Behance boleh masukin hasil project, Bang? Nah, itu. Nah, ini kebetulan projectku dari Behance. Dari klien. Dan udah yang pasti udah ngobrol sama kliennya. Apakah ini bersifat NDA atau memang boleh dijadikan portofolio. Kalau seumpama NDA ya udah
jangan di-share atau dijadikan portofolio. Itu nggak enaknya. Jadi perlu disesuaikan aja. Dan kebetulan di Behance-ku itu semua full karya project. Ada sih yang karya personal, kayak ya ini VR ini personal tapi akhirnya diambil sama yang aku bikinin logonya. FNR juga sama personal tapi diambil juga. Yang Aga ini personal tapi nggak diambil. Mana lagi? Yang Amadio ini personal tapi diambil sama si pembuatnya. Yang aku tuju yaitu Mas Amadio, yaitu dipakai. Sisanya full project real semua. Tinggal dipastikan aja Mas Leon apakah itu memang diperbolehkan jadi porto apa belum. Biasanya sih kalau memang boleh minimal harus udah terpublish gitu loh di berbagai platform IG, emang udah dipakai di tempatnya kayak gitu. Kemudian dari Mas Ayas di TT tanya, klienku kebanyakan minta logo yang lebih ke visual bentuk daripada full text. Nah itu berarti udah kebentuk Mas Ayas dengan pesan logo ke Mas Ayas, melihat juga portofolio yang udah terupload mungkin dan sebagainya. Nah itu berarti emang keahlian atau oke-nya desain dari Mas Ayas itu ya di style yang bentuk kayak gitu. Oh iya, buat teman-teman yang mau di review portofolionya dipersilahkan, bisa komen aja di bawah di komen TT, IG maupun YT, silakan nanti aku bakal review. Minimal bisa like lah. Bisa like, bisa follow yang belum follow, bisa juga nge-give ataupun support yang ada di bawah ini. Nanti nama teman-teman bakal muncul di bawah. Seperti itu Mas saya, semoga membantu. Tiba-tiba banyak yang tanya nih. Satu-satu ya. Coba aku sambil bantu jawab. Gue juga 131 bang, pakai student tapi nggak tahu kenapa nggak nego-nego. Nah itu awalnya aku emang dapatnya yang student waktu itu, terus udah habis dikasih gratis, naik lagi 300, tiba-tiba dinaikin lagi jadi 500. Ya udah tinggal nego, alhamdulillah dapat 131 terus ini. Mas kalau dummy buat Behance gimana? Dummy gimana nih Mas Asta Negara? Kebetulan ini kan yang ini portofolioku dummy ini. Jadi ini personal project. Ya udah dibikin seolah-olah itu adalah project real kayak gitu. Nah, bisa dijelasin terus konsepnya kayak gimana. Nah, ini ada eksplorasinya. Udah, gitu aja sih. Lalu coba diterapin ketika di media itu kayak gimana. Jadi kan seolah-olah emang dipakai ya logonya. Tapi alhamdulillahnya emang terpakai gitu. Itu Mas Asta Negara. Halo Mas Oksa, halo. Oh iya, toko kopi Abah itu beringan. Betul, dari Pola Sirka, betul. Yang kemarin masuk 5 besar 81. Nah, itu Pola Sirka. Iya, betul. Dari Kak Asa Negara, untuk personal maupun fake project dibikin aja semaksimal mungkin. Dan buat teman-teman yang tahu, kebetulan mentorku Mas Febriadi Warja dari Wobble. Nah, itu dia personal project tapi bentar. Personal project tapi brand yang yang ini. Ini personal project tapi berhasil dapat Adobe Award Indonesia pertama. Gokil. Nah, ini fake project loh. Nah, seniat itu karena sampai ngefoto produk secara langsung. Nah, ini. Jadi tinggal
dibikin aja kira-kira meskipun fake project, tapi dikelola sebaik mungkin. Dari presentasinya, mock-up-nya, dan sebagainya. Dari Kak Oksa, tips belajar graphic design secara otodidak gimana ya? Aku sudah belajar basic Adobe. Nah, itu masih di tools-nya, Mas Oksa. Tools wajib memang. Tinggal dari pola pikirnya, mindset-nya, itu yang perlu dipelajari juga, apalagi fundamentalsnya. Karena yang paling penting sebenarnya daripada tools, itu fundamentalnya dulu. Kayak basic design itu kayak gimana, prinsip desain kayak gimana, itu yang perlu dipelajari dulu. Kalau aku dulu memang belajar di perkuliahan, tapi kalau buat teman-teman yang otodidak itu banyak sekarang di YouTube, banyak yang udah share, tinggal cari mentor kira-kira siapa yang bisa diajak buat sharing ataupun tanya-tanya. Itu biasanya kalau kayak aku ataupun teman-teman kreator desain lainnya, kalau ditanya-tanya seputar desain ya seneng-seneng aja gitu loh. Jadi dengan teman-teman tanya pun nggak bakal sungkan gitu loh, kita bakal menjawab kayak gitu. Bisa juga ikut bootcamp ataupun kelas-kelas yang ada di website ataupun di IG yang bertebaran kayak gitu. Kalau aku nggak bisa kasih rekomen kelasnya apa, tapi kalau yang lebih advance ke depannya, apalagi khusus yang Behance, itu bisa di Mas Sadia Warja yang di Behance saja. Nah, yang ini mana bentar. Nah, yang ini. Nah, ini kebetulan lagi diskon juga dan tinggal 3 stok buat yang mau dan mau dapetin diskonnya juga dari 1,5 jadi 400.000 aja. Itu tinggal DM aja. Nanti bakal aku share untuk kupon dan linknya. Seperti itu. Dan kalau mau belajar bareng dan gratis, itu bisa di Instagramnya Loa Logo, di IG-nya Loa Logo. Itu kebetulan komunitas yang aku bikin sendiri. Di Telegram basicnya udah 1050 member. Aktivasi brandingnya dari sharing-sharing, kemudian ada ngontes bareng juga di 99 Design kayak gitu. Silakan kalau mau join di situ aja. Bentar, ini meledak nih yang tanya nih. Satu-satu yo. Kemudian tahap selanjutnya kira-kira apa ya? Nah, itu tadi udah aku sebutin, Mas Oksa. Mas Asta Negara kayak gitu perlu dikasih keterangan kalau personal, bisa mau ditulis personal project atau enggak, bisa juga. Oh ya, coba review yang brandingan full AI Bang. Oh yo itu ya, bisa, nanti coba aku sambil catat ya. Itu udah pernah di review sama Bang Rio Purba juga sih, itu emang oke sih. Nah, selama penggunaan AI cakep, nggak masalah. Dan dia kan tetap ada basicnya gitu loh, nggak yang benar-benar full gitu loh, walaupun outputnya memang menggunakan AI. Halo Mas Aldi, 2007 lalu masih SMP, saya peserta pelatihannya waktu itu di cafe. Oh ya, pelatihan apa nih? 2017 waktu pameran. Oh, pameran anu kah? Yang di cafe apa itu? Yang pameran itu kah? Wih, gokil. Masih ingat ya ternyata ya. Siap, bisa disikat aja Kak Oksa kalau tertarik buat yang belajar Behance bareng di ini outputnya di Discord, dan nanti bakal diajarin full seputar Behance dari awal. Itu masih 1,5 juta Mas untuk diskon. Gimana? Tinggal DM aku aja, nanti aku kirim ya. Setelah live ini bakal
aku info. Seperti itu. Getpack apa Mas? Maaf, ya. Sambil aku jelasin Mas Hafiz. Jadi Getpack ini, isi dari Getpack itu ada tiga kelas. Yang pertama itu Behance. Jadi diajarin sama Mas Febri Warja. Dia ini yang dapetin Adobe Award pertama dari Indonesia. Mas Febri Warja dari Malang, kebetulan tetangga sebelahku. Tetangga sebelahku. Nah, makanya aku berani rekomendasiin karena emang se-worth itu, dan alhamdulillahnya aku dari belajar Behance ini bisa dapat fitur seperti ini, fitur logo. Nah, kayak gini. Ini juga yang mana? Nah, ini itu berkat belajar dari Behance Mas Febri Warja. Diarahin juga kira-kira bikin portofolio yang bagus dan benar seperti apa, kayak gitu. Nah, bisa nyimak juga, kan hari ini aku sambil ngobrol nih, sambil bikin portofolio. Nah, tinggal nyimak aja, minimal like boleh lah ya, like, kemudian yang belum follow bisa follow, yang mau support bisa banget, bisa game maupun nanti di Saweria kayak gitu. Dan yang mau di-review portofolio teman-teman, bisa banget, kalau ada teman-teman desainer bisa di-share aja nama akunnya apa, bisa Behance, bisa IG ataupun yang lain. Nanti coba aku bantu review kira-kira apa yang perlu di-adjust dari portofolio yang udah dibikin. Itu. Oh ya, kemudian yang Guidepack tadi selain yang Behance, itu kan Behance pertama. Nah, yang kedua itu ada Creative Guide Directory, yang dimana ini biasanya yang dibutuhkan seorang creative director dalam memanage buat ngarahin anak buahnya lah, graphic desainernya lah. Ada banyak asetnya di sini, dari font yang bagus, kemudian aset mockup, aset warna itu dapat dari dari mana aja itu udah ada di sini. Kemudian diajarin juga cinematic creators guide, gimana cara bikin video sinematik kayak gitu. Betul, udah satu paket semua. Dari 1,5 jadi 400.000 aja. Silakan tinggal DM aja, nanti bakal aku kirim link dan vouchernya. Ini tinggal 3 stok. Jadi cepet-cepetan aja. Kayak gitu. Itu ya, semoga yang tertarik Mas Hafiz maupun Mas Oksa dipersilakan. Oke, nanti aku end live bakal aku info. Dan buat teman-teman juga yang udah merapat pada live hari ini, terima kasih banyak. Dan selain seputar Guidepack tadi, itu ada juga aku udah bikin di IG ada yang tanya ternyata, Mas Edi, baru aku jawab, Kak mau tanya kalau mau nyari-nyari mockup. Nah, kalau mau nyari-nyari mockup itu bisa juga dapetin di Creative Guide Directory ini. Nanti bakal dapat semua akses nyari mockup yang bagus di mana. Kalau dari aku pribadi biasanya nyari di Magnific, karena aku udah langganan juga. Mas Parwani ikutan Guidepack guys, serius. Nah, ya kan? Betul banget Mas Marwana. Worth it itu kalau emang benar-benar dipelajari, nggak cuma CO aja, karena kebanyakan desainer ini CO doang tapi nggak dipakai gitu. Karena banyak yang ikut kelas, ikut ini, wah pengen belajar tapi nggak dipelajari gitu loh, cuma udah ntar aja, udah gitu aja, ntar terus. Nah, selain yang Guidepack tadi, kebetulan aku dengan Mas Akto barusan ngerilis di mana ini bisa bikin grid logo, kemudian bikin bento secara otomatis. Satu kali klik aja udah bisa jadi kayak gini. Jadi bikin grid satu kali klik aja, kemudian bikin bento kayak gini satu klik aja. Kebetulan lagi promo dari harga 700.000 jadi 350.000 aja. Tapi buat teman-teman
yang ada di live hari ini aja yang mau dapetin tambahan diskon, wah udah di diskon 50%, tambahan diskon lagi. Nah itu nanti bakal ada potongan dari 350.000 jadi 300.000 aja. Tinggal DM aja, baik di IG, di TT maupun yang di YT, tinggal DM aku aja, nanti bakal aku kirim link dan voucher tambahannya, potongan tambahannya itu. Nah habis ini sambil aku praktekin gimana cara bikin fake tato-nya kayak gitu. Mas Win tanya, pernah ikut pelatihan konten kreator nggak Mas? Sebenarnya aku tertarik waktu itu, apalagi yang awal-awalnya. Siapa itu Mas? Siapa itu, lupa namanya. Masih murah dulu, masih ratusan ribu. Sekarang udah 2 juta apa berapa tuh? Aduh. Nggak kuat bos, nggak kuat duitnya. Ya udah, dari belajar aja sih, dari learning by doing kayak gitu. Ya udah kayak gini, yang penting siap. Terima kasih kembali KHND Graphics di IG. Tinggal learning by doing aja. Yang penting sebenarnya jadi konten kreator itu harus konsisten. Nah, itu. Kalau nggak konsisten, alamat udah kayak keriset, apalagi algoritma sosmed kayak gini ya, nggak bisa ketebak gitu loh. Bisa saja hari ini meledak, bisa saja besok sepi, kayak kembali ke nol lagi, apalagi nggak pernah ngonten, udah makin hilang dah tuh di pencarian kayak gitu. Itu Mas Vin. Sambil kita lanjut lagi. Nah, jadi ini aku lagi bikin buat portofolio Prover Club. Nah, Prover Club ini ada di Karawang. Ada yang warga Karawang di sini atau daerah Jabodetabek? Udah pernah mampir belum? Kalau belum, mampir nggak sih? Terus foto tag aku gitu. Bisa. Bisa. Ya hitung-hitung biar ke notice gitu loh. Seperti itu. Ya kurang ya kalau diginiin ya. Oh dilingkarin aja. Sambil ngerjain, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya. Nyantai aja. Kita live nyantai hari ini. Sawai Mas. Kamu ya aku ya. Memang pengen ngurangnya ya. Pengen apa namanya? Pengen apa dah? Pengen diet. Ya pengen aja dulu gitu. Dilakuinnya nggak tahu kapan. Nggak apa-apa, satu-satu dulu. Yang penting teman-teman semua, apalagi sesama desainer, bahaya nih. Duduk doang, nggak ngapa-ngapain. Itu perlu olahraga lah. Sebenarnya itu lebih ke ngomongin aku sih. Aku sendiri jarang olahraga ya. Tetap jaga kesehatan guys. In this era, yang penting sehat dulu aja. Ini kali ya, lucu sih. Nah kalau ini full dikasih lingkaran. Kalau ada yang mau sambil tanya, dipersilakan guys. Kita santai aja. Mau bahas seputar desain boleh, yang mau di review juga boleh ya. Silakan kalau mau di review logonya atau buat owner, bisa juga di review logo usahanya. Duh kok hilang, belum ke copy ternyata.
Buset buset, udah CO Mas Oksa, mantap. Modal belum aku kirim linknya ini. Aman. Welcome to the club dari Getpacks. Ya pasti dipelajari ya Mas Oksa. Jangan cuma CO doang nih. Ini pesan yang paling valid sih. Karena kebanyakan desainer cuma beli. Enggak dipelajarin. Cihuy. Ya, cakep. Oh, gak bisa ngelihat profilnya siapa ini loh. Dari Mas Hasan Negara Mas, kalau akun Behance isinya gado-gado, packaging, fit. Nah, sebenarnya kalau bisa dikerucutin aja sih. Dari Mas Hasan Negara ini niche-nya di mana? Kan ini kayak lumayan gado-gado banget sih. Masih packaging, feed IG, logo, walaupun sebenarnya kan semua itu bisa jadi satu pack gitu loh, jadi full branding. Nah itu tinggal dirapiin aja, mungkin kayak previewnya, covernya tinggal dibikin yang secakep mungkin, tinggal apa namanya, implementasinya nanti kayak gimana. Tapi saranku kalau bisa full branding. Kalau full branding ya udah bahas branding aja. Kalau ilustrasi aja. Nah Mas Vin malah pesen gado-gado malam, mana enak gado-gado malam ini coba. Ya walaupun ada sih kalau di daerah Jawa Tengah maupun di perbatasan kayak di Ponorogo ada tuh pecel malam-malam, emang enak sih, tapi nggak tahu kalau gado-gado ya. Cara pakai Getpack-nya, nah itu tinggal dicek aja, nanti ada di Notion Mas Oksa. Di Notion untuk seluruh asetnya itu udah ada di sana semua, tinggal dipelajari aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa join di Discord atau DC-nya Getpack sendiri. Nah, itu nanti bisa ngobrol. Kebetulan aku adminnya juga di sana. Jadi bakal aku bantu jawab juga di sana. Ya mungkin ini karena masih live jadi nggak bisa on dulu di DC-nya kayak gitu. Tapi thank you buat Mas Osa yang udah merapat di Behance Guide. Nah ini nanti rencana tak bikin kayak ketumpuk-tumpuk gitu. Jadi harus ada efek drop shadow. Nah 25 35 salah. Nah oke. Dari Mas Hasan Negara di TT, kalau masing-masing dibikinin akun beda-beda bisa juga, tapi apakah bakal konsisten nantinya? Yang penting sebenarnya Mas, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mau gado-gado, tapi pastikan kayak thumbnailnya menarik, kemudian nah itu semua udah diajarin di Getpack itu. Di Getpack-nya nanti udah diajarin semua cara bikin bio, cara bikin profile, kemudian isinya kayak gimana, kalau branding gimana, kalau ilustrasi gimana, semua diajarin di sana. Itu Mas Hasan Negara. Link DC-nya di mana ya Mas? Nah itu coba cek email aja sih. Dicek email, aku lupa kalau di email itu nanti arahnya ke mana. Harusnya ke Notion dulu. Nah nanti di Notion itu ada grupnya, nanti coba di scroll aja sih. Ada banyak soalnya Mas. Mas Oksa untuk isi dari Notion-nya. Ya tiga pembelajaran tadi itu, Behance, kemudian Creative Directory sama apa ini?
sama sinematik konten video. Nanti kalau ada pertanyaan bisa by DM aja Mas Oksa, atau sambil aku jawab di sini, tapi nggak bisa jelasin langsung sih. Takutnya ntar ada yang bocor. Bentar. Pad offset pad. Siap, aman Mas Oksa. Siap, terima kasih kembali. Mas Vin, sudah. Aku udah di sensus kapan hari? 2 minggu yang lalu. Padahal aku ya rumah ya masih ngontrak ya, kena juga ternyata. Di sensus juga. Udah mulai kerja soalnya orang-orang sensus 88. Salah. Sensus. Lah bocah kocak ya. Salah. Oh. Tetap aman aja sih, ini kan cuma sensus kan, bukan buat narik pajak. Yang nggak tahu juga kalau seumpama ternyata emang ada kali kong. Ya udahlah. Positif aja, mungkin nggak bisa. Nggak tahu itu ya, kalau kehabisan MBG terus. Gak serem nih bahas gitu nih. Bahas yang aman aja, Mas Vin. Oh, biar nggak repetisi bisa gini. Nah, itu. Nah, ntar tinggal di motion. Ketap. Nah, gitu. Next aja lah. Logo udah. Nah, sekarang buat nah ini dibikin setengah biasanya aku. Jangan setengah deh. Oh, enggak apa deh, setengah deh. Dibagi 2. Bentar. Mana? 1920 dibagi 2. Welcome buat teman-teman yang udah merapat pada live malam hari ini. Aku live di 3 tempat, di IG, di TT dan di YT. Nanti recap pada malam hari ini ada di YT. Dan jangan lupa yang udah merapat, like-nya, follow yang belum follow, dan yang mau give dipersilakan. Terima kasih banyak buat supportnya, dan mau support di bawah ini bisa banget. Nah, kayaknya yang diambil ini aja deh buat dijadiin gridnya pakai Victacto. Tapi kayaknya ini di grid bakal kocar-kacir sih. Karena emang kan basicnya dia dari typeface soalnya. Aku yakin bakal rusak sih dia. Previewnya lah ya. Nah, ini pakai Victacto. Mana? Nah, ini Victacto yang Rectacto. Mana ada muncul? Nah, ini.
Cara bikin grid udah nggak perlu manual satu-satu lagi. Biasanya teman-teman bikin grid satu-satu gini dah. Nah ini coba warnanya yang gini, terus satu lagi, gini lagi, ini lagi, itu aja terus. Nah ini plugin Vectacto, Adobe Illustrator, bukan AI yang Artificial Intelligence, yang Adobe Illustrator. Nah ini kebetulan plugin Vectacto yang aku bikin sama Mas Akto. Ini untuk Vectacto sendiri bikin grid otomatis, satu kali klik aja, tinggal di Read Selection, di Live Mode, di Band Selection, itu dia bisa diedit secara langsung. Nanti kayak bikin grid tinggal munculin, langsung muncul. Di bounce-nya diaktifin aja nggak apa-apa, tapi cuma ambil buat paddingnya aja, dimentokin. Nah kemudian ini tinggal dihapus saja. Kemudian untuk edge-nya, nah ini lumayan kocar-kacir sih, karena emang basicnya dia itu font atau typeface ya. Untuk warna coba ganti ke abu-abu. Inilah. Dan nggak cuma munculin grid aja, tapi bisa munculin handle overlay-nya juga. Loh, numero uno. Cakepnya munculin grid apa handles overlay-nya ya? Handles overlay aja sih kayaknya. Gridnya cuma ambil beberapa aja. Ambil boxnya aja sih kali. Ya itu. Nah ini tinggal di finalize saja. Sudah jadi. Ganteng. Oh enak. Nah buat yang mau dapetin ini, tinggal silakan ke IG-nya Vectacto. Lagi promo 50%. Langsung saja dapatkan di IG-nya Vectacto, dan ini lagi 50%. Nanti berakhir di 23 Agustus. Dan dari harga 700.000, 50%-nya jadi 350.000 aja. Nah, buat yang mau dapetin tambahan lagi di diskon, tambahan diskon. Nanti tinggal DM aku aja yang YTTA aja. Langsung DM aja, nanti bakal aku kirim tambahan voucher kuponnya. Ini khusus di Adobe Illustrator, dan teman-teman cukup satu kali beli aja udah bisa dapat grid ini sama Benacto. Kalau Benacto ini bikin bento secara langsung. Jadi biasanya satu-satu, ini nggak perlu, udah langsung jadi kayak bikin bento seperti ini. Kayak gitu. Langsung saja kepoin di IG-nya Vectacto. Langsung di CO sekarang juga. Ini ya Vectacto namanya, Mas Osi Verbi. Nah, itu. Nah ini udah jadi ya. Gak usah ribet bikin satu-satu lagi. Biasanya kalau bikin preview gini sesama teman-teman desainer, lamanya minta ampun. Oke, tadi Mas Oksa tanya, Mas kenapa komunitas desainer grafis kayak pada sembunyi, susah nyari mentor untuk ditanya? Lah, ini komunitasku ada Mas. Mana tadi? Nah, doa logo. Tinggal di follow aja, gratis. Komunitas Loha Logo, aktivasi yang ada di komunitas Loha Logo yang aku bikin. Ini dari sharing-sharing, kemudian ada ngontes bareng tiap hari Senin itu di 99 Design. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ngontes di 99 Design, belum pernah dapat klien luar,
Nah, bisa dengan di 99 Design ini ngontes barengnya menggunakan akunku nantinya. Jadi teman-teman nggak usah pakai akun pribadi, karena emang sesusah itu sekarang buat join di 99 Design. Jadi tinggal join aja, ini gratis. Kemudian aku juga punya produk buat meminimalisir revisi logo dengan Creative Brief. Kemarin juga udah aku bahas di YouTube, itu bisa dipelajari, atau kalau mau dapetin template-nya tinggal langsung disikat aja. Bayar seikhlasnya, mau 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, alhamdulillah. Monggo, insya Allah membantu kayak gitu. Dari Mas Osi kontes di 1.000 itu juga nah betul, kalau 1.000 itu basicnya Line Indo lah ya, kayak gitu. Dulu aku daftar di 1.000, tapi zaman SMP dulu. SMP nih berapa tahun yang lalu ya? SMP 2016 aku baru kuliah. 2013, 2012 lah. 2012, 2011 lah. Nah, itu aku baru nyoba iseng, ya sok-sokan lah ya, sok-sokan bisa desain lah ya. Dulu belajar otodidak, biasanya pakai Photoshop doang dulu. Ternyata bolak-balik ditolak pakai emailku dulu. Ya udah, sering ditolak. Waktu itu masih bisa submitnya yang pakai logo. Sekarang udah gak bisa toh, pakai yang apa namanya, yang packaging, ya kan, itu kalau sekarang. Nah, kalau 99 Design lebih parah lagi sekarang, udah lebih susah. Malah ada temanku yang satu angkatan lah sama aku, tapi sesusah itu bolak-balik ditolak. Nih, di IG ada Mas Hakto. Mantap, sampai udah. Yoi, Mas Hakto. Thank you Mas Reddy udah di follow. Tersegelangkong je. Yang belum follow, ini 6 orang udah follow semua aku kan ya, yang di TT. Kalau belum silakan bisa follow, bisa like juga. Kalau mau nge-give, support, boleh juga, nanti bakal muncul nama teman-teman di bawah ini. Seperti itu. Kalau mau ada tanya-tanya lagi seputar desain kah atau di luar desain, boleh banget. Gak disponsori, tapi pas tadi habis keluar soalnya, jadi sekalian beli aja lah. Mau bikin kopi, udah mager jam segini. Sambil kita lanjut. Loh, langsung jadi kan? Gak usah ribet-ribet lagi. Nah, ini kayaknya perlu dikurangi sih. Nah, kalau yang update sekarang itu udah bisa auto dikurangi kekompleksan dari gridnya. Itu nanti bakal ada update secara terpisah. Ditunggu saja. Ini oke sih. Ini aja ya. Sik. Cakep. Yuk. Nomor 1. Itu dia. Bikin ginian udah nggak perlu satu-satu lagi kopas, bikin manual satu-satu, capek. Tinggal pakai Vectacto, langsung satu kali klik langsung jadi. Yang mau dapetin langsung saja ke IG-nya Vectacto. Mana tadi? Nah, IG-nya Vectacto lagi promo 50% dari sampai 23 Agustus saja. Ini support di AI aja, dan cukup 1 kali beli, nggak usah
subscribe. Kalau di tempat lain subscribe per bulan bayar mahal. Kalau di sini cukup 1 kali beli aja, bisa dipakai sampai kapanpun dalam satu device gitu. Kalau mau beli banyak, bisa nanti punya studio, timnya mau dibeliin semua, boleh. Apa tuh? Mas Tool buat generate vektor di JBT terus di trace otomatis biar rapi, ada nggak? Biar di Adobe-nya sendiri aja Blashhead Mas. Emang nggak bisa sih kalau untuk trace-tracean, meskipun auto trace tetap harus atau tetap butuh apa namanya, racikan tangan apa dah, tetap di benerin lagi gitu loh. Nah apalagi kayak gini Mas, nah ini kan tadi aja kalau nggak pakai Vectacto nggak kelihatan, ternyata dari logo gini aja udah sekocar-kacir itu tadi, apalagi buatan AI bakal tambah kocar-kacir lagi itu. Jadi saranku tinggal dibikin manual lagi aja. Tapi kalau buatan Adobe sekarang yang terbaru, yang update terbaru itu lebih oke kok. Dia bisa bikin dari sketsa. Jadi kalau seumpama teman-teman punya sketsa logo tuh, dimasukin ke AI, dia bisa langsung di auto trace dan bikin logonya langsung vektor dan lumayan cukup rapi. Yang sekarang lo ya, PC ku meleduk, nggak kuat. Nggak kuat PC ku, ngawatan.